Kalau misalkan si pengusaha ini orang Serang, ya kan, pasti manfaatnya untuk orang Serang, bener nggak? Betul. Ingat, keberhasilan kunci kesuksesan Iya. ada pada ridho itu. Menurut saya ada pada ridho. Bahayanya ketika orang itu nganggur bisa lari jadi maling. Betul. Bisa jadi maling. Dan akibatnya ketika berbuat kriminal nanti malas untuk bekerja. Betul. Harus semangat, punya prinsip gitu kan. Setiap niatan baik ketika kita dekat dengan Allah gitu dan sayang sama ibu, semua juga akan dikabulkan. Harusnya. Ibu itu nganggap, padahal kita udah besar, tapi perilakunya seperti ke kita kayak anak kecil aja. Seorang orang tua nganggap kita pelayanannya ya, kasih sayangnya kayak nganggap kita orang kecil aja. Sepanjang yang saya alami ya. Padahal kita udah dewasa. Iya, udah bisa mandiri gitu kan. Iya kan seperti itu. Cinta kasih ibu itu, makna seorang ibu bagi ketua ini apa? Ya, Rasul aja kan pernah bilang kalau ibu itu bahkan 3 kali disebutkan. Ya kan? Ibu baru bapak. Ya, dalam artian mungkin bisa jadi antara ibu sama bapak itu 3 kali lipatnya berarti kan. Iya. Ya, karena ibu bapak gitu. Betul. Kan. Ya. Jadi menurut saya ibu tuh ya segala-galanya, surga kita itu ada di situ. Surga itu memang katanya surga ada di telapak kaki ibu. Memang benar. Bukan surga di akhirat juga menurut saya. Surga di dunia pun ada di ibu. Tapi kitanya harus yakin. Kitanya harus yakin gitu. Harusnya kalau ragu-ragu percuma. Kitanya harus yakin ketika kita mengeluarkan finansial atau materi ke ibu sekian gitu kan. Insya Allah dibalas mungkin 100 kali lipat, ya 1000 kali lipat. Kadang saya ngalamin itu bukan sekali 2 kali. Bukan sekali 2 kali. Artinya kunci keberhasilan, kunci kesuksesan Ya, ada pada ridho ibu. menurut saya ada pada ridho ibu. Karena saya kalau tidak salah ada seorang sahabat yang bertanya sama Rasul ceritanya. Ya Rasul, saya ingin melihat wajah Allah, melihat senyumnya Allah untuk mengimani keimanan saya. Rasul bilang bahwa ketika kamu ingin melihat senyumnya Allah, maka perilakumu, jika ibu melihat perilakumu dia tersenyum, melihat perbuatanmu dia tersenyum, melihat apa yang kamu dilakukan di dunia ini dengan prestasi dan segala apapun dia tersenyum, maka disitulah senyumnya Allah kepadamu. Loh, merinding saya. Harus. Seberapa gimana sih cara ibu mendidik ketua hingga besar sampai saat ini? Ketika udah ada di atas tidak lupa sama masyarakat yang mungkin pernah merasakan seperti ketua. Ya mungkin ya ibu saya itu termasuk guru saya yang paling baik. Bahkan terbaik dari guru-guru yang lain gitu ya. Kalau ibu saya gitu, yang sering ya mengajarkan saya, bahkan mensupport saya. Bahkan ibu saya di dalam perjalanan karir saya itu sempat saya itu mau berangkat kerja ya. Saya kan dulu awalnya dari calo tanah. Ya, bisa jadi punya Bisnis perumahan. jual beli tanah. Ya. Orang calo tanah itu kan kadang karena mengutamakan penampilan supaya investor percaya, otomatis harus dandan rapi, ya kan, punya mobil gitu kan, walaupun mobilnya kreditannya nunggak 6 bulan gitu kan. Iya, harus pede dulu, tampilan dulu nih gitu kan ya, biar nggak dianggap sepele sama investor gitu kan. Ya sempat saya mau berangkat kerja, cuman ya namanya orang tua pasti paling peka lah sama anaknya. Saya istilahnya ngerokok enggak, cuman minum kopi doang kan ya. Nggak berangkat sudah rapi. Akhirnya orang tua saya ya ngasih support ke saya tuh berupa uang, hasil jual cincinnya gitu. Dia rela jual cincin buat keberangkatan seorang anaknya. Gitu.
nilainya dulu tuh kalau nggak salah 800.000 lah. Nilai. Bahasanya kalau kamu punya uang nggak apa-apa ganti. Itu support orang tua, dan orang tua mengajarkan satu, jujur. Jadi walaupun beratnya untuk mengatakan benar, katakan benar gitu. Jadi kamu jangan pernah berharap sama manusia, berharap langsung sama Allah. Kalau berharap sama manusia itu jatuhnya nantinya kita diperbudak. Berharaplah langsung sama Allah. Jadi jujur, walaupun misalkan kamu punya bos yang mengarahkan kamu di jalan yang salah, ya kan, kamu tolak gitu. Tetap di jalur kamu aja yang benar gitu. Insya Allah walaupun kamu dipecat sama bos itu, ya kan, kamu akan dikasih pekerjaan yang lebih layak gitu. Jangan takut kamu dipecat itu nggak punya pekerjaan, selagi kamu di jalan yang benar. Itu amanat ibu saya. Itu dari kata-kata yang jadi motivasi sampai sekarang. Iya, karena bisnis di tanah itu kalau mau bilang kalau pengen cepat kaya, ya bisa cepat kaya dengan cara yang salah gitu ya. Cara yang salah seperti gini, orang-orang kampung nggak paham soal SPPT misalkan. Kita kan pembebasan itu kan sesuai ukuran dari BPN. Betul. Kadang-kadang ukuran dari BPN itu lebih besar daripada nilai di SPPT luasannya. Misalkan di SPPT 1000, saya pas ukur 1.500. Kita bisa aja ngebod-bodin orang kampung. Iya, istilahnya, nih Bu, saya bayar ukurannya sesuai SPPT 1000, padahal saya ukur 1.500. Dan 500 meter kan lumayan. Betul. Ya, godaan di tanah itu memang berat. Iya. Bisikan-bisikan ya yang enggak baik itu enggak sekali dua kali gitu. Gimana ketua bisa melewati itu? Iya, ingat sama perkataan Ibu. Itu. Ya lurus aja gitu tuh. Jangan, kalau ada orang yang ngajak kamu belok, tetap kamu harus teguh lurus. Jadi istilahnya gini, kalau air mah kamu yang menjadi arusnya. Kamu yang menjadi arusnya. Jangan ke bawah arus. Keramat hidup ketua ada pada sosok seorang ibu. Kalau yang saya baca. Untuk generasi anak-anak muda seperti sekarang, karena kan saya akui sampai sekarang masih manja, masih leha-leha, tidak bekerja keras dalam untuk mencapai cita-cita. Benar. Sampai saat ini pun ya, karena saya tinggal di rumah ibu, ya, sampai saat ini pun saya setiap pagi tuh untuk sholat subuh aja ya, itu di bahasa Serang sabet sama tasbih, ya kan, untuk bangunin saya. Ibu itu. Iya, membangun untuk sholat subuh. Untuk bangunin saya sholat subuh tuh ibu sahabat saya pakai tasbih. Udah nggak ada hitungan itu tiap hari. Jadinya kadang suka gini. Kadang saya sudah bangun misalkan ya. Kadang suka berharap juga gitu. Berharap bukannya kan lumayan juga ya, sahabat tasbih itu lumayan sakit kan. Tapi kadang suka berharap disahabat sama ibu gitu. Sampai saat ini. Ya, walaupun saya udah bangun misalnya, udah bangun ya. Lah saya nunggu disahabat sama ibu aja gitu. Kayak itu karena begitu. Iya. Dan tiap pagi itu ya selain istri saya yang nyediain kopi, ibu saya masih nyediain kopi buat saya. Gaspol sudah terbentuk. Tadi semangatnya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kedepannya ini arahnya mau dibawa kemana Gaspol? Jadi saya awal bikin organisasi itu kan ya benar-benar kebanyakan di wilayah Kota Serang itu organisasi itu memang seperti LSM atau organisasi yang hanya kegiatan sosialnya saja. Nah, saya mungkin di Gaspol ini melengkapi itu. Apa contohnya? Jadi gini, Gaspol itu ada kegiatan sosial, ada UMKM. Ada UMKM-nya. Nah, saya buat sosok kemandirian di anggota saya, ya baik dari program-program yang saya jalankan, usaha UMKM seperti UMKM warung Gaspol, terus pulsa Gaspol, marketing Gaspol, terus ojek Gaspol gitu kan, terus satu lagi LPG Gaspol gitu kan. Semua
dari usaha tersebut hasilnya sebagian kecilnya itu untuk kegiatan sosial itu. Jadi pendapatannya ada, kegiatan setelah ada sosialnya pendapatan ada. buat kegiatan sosial itu. Iya, gitu. Jadi saya buat Gaspol itu ingin seperti itu. Jadi tidak hanya kegiatan sosial aja, tapi kemandirian ekonomi untuk anak mudanya juga ada. Dan memang kan visi misinya kan membantu pemerintahan lah dalam hal menangani Pengangguran. masalah di pengangguran, karena efek pengangguran itu sangat vital sekali menurut saya, sangat bahaya. Bahayanya saya juga pernah jadi pengangguran soalnya kan ya. Ya, bahayanya ketika orang itu nganggur bisa lari jadi maling. Betul. Bisa lari jadi maling, dan akibatnya ketika berbuat kriminal nanti malas untuk bekerja. Betul. Itu makanya di Gaspol ini ya saya berusaha istilahnya, walaupun saya ruang lingkupnya untuk saat ini di wilayah RW 04, kebetulan saya ketua RW-nya ya kan, di wilayah itu aja fokus dulu. Nanti target saya sampai 2022 itu minimal 1 kecamatan. Berarti Gaspol ini akan jadi brand. Nah, akan jadi brand. Terus kedepannya nanti jadi lembaga atau yayasan gimana? Enggak, mungkin dipecah ya. Ada UMKM, ada yayasan, mungkin ada koperasi gitu kan ke depannya. Karena saya berharap Gaspol ini suatu wadah perputaran ekonomi di wilayah lokal. Wilayah ya katakan Kota Serang lah. Ya, jadi Gaspol itu menyediakan segala kebutuhan yang masyarakat butuhkan. Ya, modelnya kayak misalkan beli bahan pokok lah, misalnya kayak beras segala macam, ya ngojeknya juga di Gaspol, beli berasnya di Gaspol, beli pulsanya di Gaspol gitu kan. Bahkan beli rumahnya di Gaspol kan. Iya, betul. Ya, semuanya ada di Gaspol. Dan kembali lagi itu kalau menjadi anggota Gaspol, hasil daripada usaha Gaspol itu kembali ke anggotanya. Kembali ke anggotanya supaya perputaran ekonomi ini lingkarannya di Gaspol satu lingkaran gitu, dan tidak dibawa ke luar gitu kan. Ya kalau misalkan ya tadi itu saya pernah bicara dengan satu orang itu, kalau misalkan si pengusaha ini orang Serang, ya kan, pasti manfaatnya untuk orang Serang, bener nggak? Betul. Kayak Benson aja nih, ya kan, ya pasti menikmati istilahnya hal kecilnya rokoknya lah, ya kan, pasti ngerasakan gitu dari pengusaha orang Serang, manfaat bagi minimal saya tinggal di Pabuaran, tetangga-tetangga saya pasti merasakan manfaat itu. Betul. Kalau misalkan orang Jakarta, misalkan, bukan saya rasis ya, orang Jakarta usaha di Serang, yang menikmati siapa? Orang Jakarta. Jadi intinya dari Gaspol, oleh Gaspol, untuk Gaspol. Nah, gitu. Ketua, di masa pandemi ini kan bantuan terhadap dari pemerintah untuk masyarakat hanya terpusat oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah udah beberapa kali refocusing, kayaknya kesulitan untuk hanya sekedar membantu bansos untuk masyarakat. Perlu upaya panjang. Gaspol sudah hadir dari sini, kegiatannya untuk sosial, membantu masyarakat, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Harapan Ketua terhadap pemerintah apa ya? Saya terutama di pemerintah ini, harapan saya itu saya pengen punya sosok pemimpin, sosok pemimpin yang bisa membangkitkan ekonomi umat, karena menurut saya di sekarang ini yang diserang tuh memang di agama, apalagi agama Islam. Kadang saya suka merasa sedih, agama Islam tuh bisa kadang suka ada provokasi, terlihat dipecah belah, gitu. Makanya dengan membangkitkan ekonomi umat, misalkan gini, ngomong kasarnya, ngomong simpelnya, kalau kita sama-sama kerja dengan orang Muslim, walaupun
kan di Islam itu ada banyak aliran kan. Betul. Ada Sunnah wal Jamaah, ada Muhammadiyah. Kalau antara garis yang berbeda itu bisa kerja bareng, jadi kekompakan Muslim itu ada. Harapan saya pengen punya pemimpin yang bisa membangkitkan ekonomi umat. Itu membangkitkan ekonomi umat. Ekonomi umat, ya. Dan ya kembali lagi memberikan peluang usaha untuk agar supaya khususnya di anak-anak muda yang misalkan dia lulus sekolah itu bingung mau kerja apa. Betul. Itu bingung mau kerja apa, ya kan? Karena dengan bukan hanya dengan modal ijazah mereka dijamin kerja. Kalau saya sebagai pengusaha, ya mereka yang di kantor itu sebagai pejabat, kalau tidak tergugah hatinya untuk merespon masalah di pengangguran, mungkin ekonomi kita nggak akan bangkit. Karena daya beli masyarakat itu memang ngefek ke pengangguran. Kalau orang pengangguran semakin kecil, mungkin daya beli masyarakat juga meningkat. Ya karena sedikit orang yang nganggur. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya gaspol ini pemerintah tergugah membuat istilahnya badan usaha di bawah pemerintahan, ya difasilitasi oleh pemerintahan untuk mengangkat istilahnya memperbaiki, mengurangi masalah di pengangguran ini. Pesan untuk anak muda milenial sekarang agar banyak godaan, banyak tantangan yang harus dijalani kan, biar tidak sindrom terhadap kekayaan, agar mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat juga. Pesan ketua apa? Pesan saya ya, pertama agar supaya punya semangat ya. Kedua agar semangat itu bertahan, dan ketika mendapatkan itu tidak tergoda oleh istilahnya godaan-godaan yang ada di dunia ini kan, gitu kan. Ya kan? Iya. Ya kembali lagi, yang pertama mungkin ya yang tadi itu harus semangat, punya prinsip gitu kan. Setiap niatan baik ketika kita dekat dengan Allah gitu dan sayang sama ibu, semua juga akan dikabulkan. Harus yakin, kuncinya itu. Menurut saya dekati Allah, dekati ibu, sayangi ibu. Nanti pasti istilahnya akan dimudahkan dan akan diarahkan. Akan diarahkan nih, lo nih cocoknya jadi ini nih gitu. Akan diarahkan dengan sendiri sama Allah gitu. Buktinya aja saya nggak ada punya cita-cita dulu punya perumahan kan, tapi Allah sendiri yang mengarahkan di lingkungan itu gitu kan. Di lingkungan itu saya kan dari jualan sepatu, jualan konter, sempat jadi teknisi hiburan di Grand Krakatau, sempat jadi di leasing MTF, suka narikin mobil, ya terus calo tanah, ya alhamdulillah punya perumahan. Sampai besar sampai sekarang. Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Dan untuk mempertahankan itu, ketika memang kan ada peribahasanya, semakin tinggi pohon semakin tinggi angin. Ya kan? Gimana sih pohon itu supaya tidak roboh? Itu akar utamanya itu agama dan sedekah. Itu kuncinya. Iya, sedekah itu penting. Itu yang menguatkan akarnya. Jadi angin puting beliung kayak kan ya, tetap berdiri tegak. Gitu. Ya. Karena pada dasarnya manusia diciptakan itu sosialnya. Jadi sifat manusia itu karena sosial, tidak bisa hidup dengan sendiri, harus beriringan dengan yang lain. Ketua, makasih sudah mampir di ruang kreasi anak muda ini di Titik Singgi. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lain. Siap. Terima kasih Ketua. Siap.